Nona, silakan lewat sini. Aku mau ke toilet dulu. Kalian tunggu di sini ya. Kalian berdua mau ikut aku masuk? Sekretaris Jin. Nona besar sudah sampai? Ya, aku segera antar dia ke sana. Baik. Nona. Kamu siapa? Mau apa di sini? Maaf ya. Aku tersesat. Tersesat? Bisa bantu aku keluar? Silakan. Ini mobil kamu? Mobil tamu. Mobil tamu hotel bisa seenaknya dikemudikan? Bisa saja, silakan. Sepuluh tahun terakhir, hotel kami berkembang pesat. Sekarang sudah menjadi ikon kota kita. Prestasi seperti ini, aku tahu, tidak terlepas dari kerja keras seluruh staf hotel. Ketua, Nona kabur. Apa? Dasar orang-orang tak berguna. Cepat suruh sopir siapkan mobil. Ya, tidak pernah berani lengah sedikit pun. Hari ini aku khusus datang untuk berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Kalau bukan karena perkataanmu. Di saat yang paling penting itu, aku mungkin tidak bisa ke Malaysia. Kalau tidak bisa pergi, sekarang paling-paling cuma jadi ketua hotel biasa. Kamu terlalu sungkan. Waktu itu aku cuma bicara jujur. Sudahlah, Laulu. Aku kan kenal kamu. Persaudaraan apa? Di matamu, Luguang Gefa. Jumatahi Kujing. Dengar ja. Aku pasti akan ambil kembali yang jadi hakku. Maksudmu hotelku? Itu mustahil. Asal kamu benar-benar mau. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Saham hotel sedikit pun tidak akan kuberi padamu. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu, Laulu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Oh ya. Proyek fase kedua kamu itu. Kamu bilang apa? Beri bocoran sedikit untukmu. Supaya nanti kamu tidak menyalahkan aku, karena tidak memberitahumu. Sampai jumpa. Paman. Paman, kamu baik-baik saja? Paman.
Oke, sampai. Halo, hai. Tunggu sebentar. Ada apa? Butuh ongkos? Tidak, aku hanya ingin. Cepat kembalikan mobil hotel itu. Lihat, kita punya banyak kesamaan, kamu pergi begitu saja. Bukankah itu agak disayangkan? Bisa kasih nomor teleponmu? Tidak bisa. Halo, kamu pergi begitu saja? Jashuan duduk, pelayan kopi kue. Kenapa kamu datang? Ayahku, pesta itu terlalu membosankan, aku kabur. Kabur? Kamu memang hebat, kabur dengan pakaian seperti itu. Kalau tidak gimana? Seperti ibuku? Dia yang mengantarmu? Siapa sih pria tampan ini? Bukan siapa-siapa. Dia terus memandangmu, sepertinya tertarik padamu. Jangan ngawur. Xiaoxian, Ayah, kenapa bangun pagi sekali? kalau aku tidak bangun pagi, tidak bekerja keras, kamu bisa hidup enak seperti ini? Aku bilang, Jaswan, kamu setiap hari mondar-mandir, ngapain sih? Kamu harus memikirkan masa depanmu. Masa depan apa? Setiap hari diawasi ayah. Aku bahkan tidak punya kebebasan pribadi. Bodoh. Ayah melakukan ini, semua untuk kebaikanmu. Ayah, aku sudah dewasa. Aku punya pemikiranku sendiri. Aku ingin hidup sesuai keinginanku. Wah wah wah. Perani sekali kamu. Pikirkan dulu bagaimana menghidupi dirimu sendiri, baru bicara dengan ayah. Tentang apa? Idealisme? Kehai Japan? Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ngomong-ngomong, Xiaoxian. Yang ayah perkenalkan waktu itu. Anak Pak Tang, menurutku dia orangnya bagus. Baik dari latar belakang keluarga maupun kecerdasan bisnis, tidak ada yang bisa disalahkan. Aku bilang, Jiasuan, kamu tidak bisa lebih aktif? Dan berinteraksi dengan orang itu? Saya tidak tertarik. Putri, ada masalah lagi? Sudah lama menunjukkan ekspresi sedih seperti ini. Coba lihat, kamu tersenyum dong. Jangan menyebalkan. Ini. Aku sengaja buatkan untukmu, coba. Enak, terima kasih. 11-11, kamu tahu tidak? Aku benar-benar iri padamu. Kamu bisa menjalani hidupmu sendiri. Dan punya kafe milikmu sendiri. Setiap hari hidupmu begitu segar dan berbeda. Putri, kamu sedang memprovokasi saya ya? Jangan tidak tahu beruntung. Setiap hari aku berjuang melawan pemilik rumah yang menaikkan harga. Kamu tidak melihat saat aku membagikan brosur di jalan. Itu benar-benar bukan penderitaan yang pantas diterima manusia. Tidak sepertimu, punya ayah yang hebat. Sejak lahir sudah menyiapkan kehidupan mawar untukmu. Kamu hanya perlu cantik dan mengikuti gerakan. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan bertukar denganmu, menjadi seorang putri kecil yang bahagia. Tanpa kekhawatiran. Baiklah, jangan sampai kamu menyesal nanti. Cowok ganteng itu datang lagi. Minggu ini, dia datang setiap hari. Hari ini pasti dia datang untukmu lagi. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Belakangan ini bisnis toko tidak bagus, menurutku dia. Bisa dikembangkan menjadi pelanggan VIP kita. Pedagang licik. Jaksuan. Tuan. Sudah-sudah, minggir-minggir. Bangun-bangun. Selamat datang. Jiasuan mana? Saya tidak tahu.
Maaf ya. Lawang, maaf ya. Lu Xiaofan. Lihat jam berapa sekarang. Ini sudah ketiga kalinya kamu terlambat bulan ini. Sudah berapa kali aku bilang, sekarang bagaimanapun juga kamu masih karyawan biasa di restoran. Jangan membuatku sulit. Lawang. Kamu ini lucu, aku tidak bilang. Aku bukan karyawan biasa. Aku juga nggak minta kamu ngasih perlakuan khusus ke aku. Aku telat. Potong aja gajiku, ngapain ngomong panjang lebar. Gak heran orang bilang kamu kayak tangseng. Gak capek juga ya? Lu Xiaofan, kamu ini apa sih sikapnya? Sikap apa? Aku cuma mundur 5 menit. Kamu pura-pura nggak tahu apa? Xiaofan, ayo pergi, lepas dia. Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi ya? Aku baru aja selesai tekankan disiplin restoran kita di rapat karyawan. Kamu malah ngelakuin ini ke aku. Udah deh, ngapain sok-sokan? Lu Xiaofan, bonus kamu bulan ini nggak ada. Dan kamu harus minta maaf di rapat tim. Minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa ngatur aku? Kalau bukan aku, siapa lagi yang ngatur kamu? Lu Xiaofan, Mama. aku udah lihat semuanya. Wakil Direktur Wang bilang dengan benar. Mama. Direktur, dia sengaja nyusahin aku. Lu Xiaofan, kamu harus minta maaf. Aku nggak mau lihat kamu melanggar aturan restoran lagi. Terjadi? Udah, kerja aja. Direktur, aku baru aja ngomong sama restoran dan front desk. Ayo pergi. Nona, Direktur suruh supir jemput kamu. Mau kemana? Suruh kamu ke mall, pilih hadiah ulang tahun. Ulang tahun udah lewat, ngapain dipilih-pilih lagi? Kayaknya Direktur mau minta maaf ke kamu, tapi nggak bisa ngomong. Cari alasan aja. Nona, kamu pergi aja dengan senang hati. Oke, aku ngerti. Aku turun sekarang. Nona Li, ini semua adalah perintah langsung dari Direktur. Dia sendiri yang suruh. Karena hari ini ulang tahun kamu. Dia pasti suruh kita siapkan semaksimal mungkin, dan ini semua adalah barang baru tahun ini. Mau coba? Aku rasa cocok buat kamu. Semua ini aku mau. Dibungkus semua? Sama tas itu, sepatu itu. Dan gaun itu, bungkus semuanya. Semua mau. Bukannya papa mau kasih aku hadiah ulang tahun? Kalau aku ngeluarin uang lebih banyak, dia pasti lebih senang. Jadi sebagai anaknya, aku penuhi keinginannya. Semua ini dibungkus. Baiklah, saya akan segera memanggil mereka untuk melakukannya. Mohon tunggu sebentar ya. Kalian cepat bawa ke sini. Dan sepatu, bungkus semua pakaiannya. Hello, Tuan Zhen. Nona, Direktur Utama sedang menunggu Anda di hotel. Cepatlah bergerak. Baik, Kami masih ada urusan. silakan. Datanglah, cepat duduk. Terima kasih. Baju ini, manajer toko yang memilihkan untukmu ya. Cukup bagus. Kamu nanti, jangan selalu pakai jeans dan kaos kerja. Terlihat seperti siswa yang tidak pernah dewasa. Sama sekali tidak ada aura wanita. Kenapa masih marah sama ayah? Perkataanku waktu itu, mungkin agak keras. Tapi semua itu demi kebaikanmu. Tidak ada seorang ayah pun di dunia ini yang tidak khawatir dengan anak perempuannya. Kamu, lebih banyak bersabar dan mengerti. Kenapa hari ini datang ke sini? Makan di rumah saja kan bisa? Sebentar lagi akan datang tamu penting. Orang ini sangat berpengaruh, kamu nanti harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Silakan. Directly. Maaf sekali, macet di jalan. Tidak apa-apa. Tuan Wen, izinkan saya memperkenalkan. Ini putri saya, Jia Xuan. Halo, saya Wen Zekai. Halo. Maaf ya. Duduklah, silakan duduk.
Jiashuan, Zekai ini datang khusus dari Makau untuk urusanku. Jangan lihat dia masih muda, tapi sudah sangat sukses. Kamu nanti banyak belajar dari Tuan Wen ya. Direktur Li, Anda terlalu sopan. Kalau Anda terus bilang begitu, saya bisa lari lagi. Sepertinya saya terlalu cerewet, kalian kan sama-sama muda. Seharusnya bisa lebih akrab. Jiashuan, Tuan Wen ini lulusan universitas ternama di Amerika, masih muda. Sudah meraih kesuksesan, sangat luar biasa. Ini semua hanya keberuntungan saja. Tuan Wen, Anda tinggal di Jiulonghu, sudah terbiasa? Saya rasa cukup baik. Dan menurut saya, pengelola mereka sangat serius. Terutama dalam hal karyawan. Setiap karyawan sangat puas. Laulu ini seumur hidupnya dihabiskan di restoran ini. Quechua, kamu kenal Lu Guang Fa? Kami dulu adalah rekan seperjuangan. Sudahlah, itu semua masa lalu. Tuan Wen, bagaimana perkembangan proyeknya? Saya sudah punya satu kartu bagus, efisiensi kerjamu sangat tinggi. Tuan Wen, saya yakin kerja sama kita pasti akan sukses. Saya juga berpikir begitu. Tuan Wen, kalian berdua masih muda. Kalian harus lebih banyak berkomunikasi. Saya harap kamu bisa mengajari putri saya dengan baik. Ketua Li, Anda terlalu baik. Mari makan. Tuan Wen, kalau ada kesulitan, langsung hubungi saya. Mobil ketua sudah siap. Di sana, Tuan Wen, sampai jumpa. Tuan Wen, saya ingin meminta bantuanmu. Kejadian di restoran itu, saya harap kamu melupakannya. Tenang, saya tidak tertarik dengan gosip seperti itu. Sama sekali tidak. Selain itu, saya menasihatimu. Jangan pernah mengorbankan nyawamu hanya karena bosan. Manager Tong, Pamanda, Xiaoxian. tunggu besok. Bawa temanmu itu. Siapa? Siapa? Itu koki jenius yang kamu bilang itu. Benarkah? Saya tahu kamu orang baik. Tentu saja, belakangan ini kita kekurangan orang. Penjujia. Kita coba dulu, tapi jangan marah kalau nggak cocok. Kalau nggak bisa, langsung pergi. Oke, besok pagi saya bawa dia. Oke, sampai jumpa. Oke, hari ini sampai di sini. Oke, lain kali datang lagi ya. Sampai jumpa. Ayahmu benar-benar tega, sampai mengirim bodyguard. Setiap hari mengikutimu. Lihatlah orang di sana, wajahnya seperti pencuri. Duduk di sana, mengira dirinya tidak terlihat. Aku sudah terbiasa. Memang gak ada yang sempurna di dunia ini. Bos yang kaya biasanya tiran yang otoriter. Ayo, ceritain dong soal kencan kamu hari ini gimana? Ada ketemu yang spesial nggak? Emang ada yang perlu diceritain? Sama aja kayak biasa-biasa aja. Bosen banget deh. Masa sih? Ayahmu sudah menyaring semua pemuda lajang terhebat di seluruh Cina untukmu. Yang akhirnya bisa ketemu kamu pasti yang top banget. Top bosennya maksudnya. Ada APA. Jangan dibahas. Dia pikir karena pulang dari Amerika dan sukses di Makau, terus jadi hebat gitu. Sok-sokan acting kayak yang paling jago. Yang lebih lucu, dia malah ngasih ceramah ke aku. Bilang, aku nggak tertarik sama kehidupan pribadimu. Nyawa itu paling berharga, jangan main-main. Dengan nyawamu sendiri. Di hadapan Nona Li yang terhormat. Bisa ngomong sedalam itu, pasti dia manusia langka. Udah deh, aku sekarang cuma berharap nggak ketemu dia lagi. Selamanya. Dia kan nggak bersalah, jangan segitunya. Sebenarnya, dunia itu memang begitu, semakin nggak mau ketemu seseorang. Malah dia yang sering muncul di depanmu. Udah, stop bahas dia. Susah-susah baru bisa bujuk ayahku.
buat izinin aku keluar. Jashuan, apa kamu pernah kepikiran, emangnya kamu mau dikurung ayahmu seumur hidup gini? Santai aja, jalanin dulu selangkah demi selangkah. Jiashuan, kamu cari aku ya. Nona, mau minum apa? Kak Hailun, nggak usah. Jangan ganggu kami di sini. Ada apa? Cepat bilang. Aku mau minta tolong. Tolong? Boleh? Tolong apa? Aku mau kerja di restoran ini, bisa bantu nggak? Kerja? Kenapa? Aku bertengkar sama ayahku, kedepannya mungkin harus hidup mandiri, jadi bisa bantu nggak? Boleh? Nggak masalah. Tunggu ya, aku balik sebentar. Bu. Aku mau bahas sesuatu sama ibu. Apa itu? Teman aku lagi ada kesulitan. Butuh kerja, ibu, kira-kira bisa nggak dia? Kerja di hotel kita. Teman apa? Dia adalah teman baikku yang sangat dekat. Tolong aku, Bu. Sudah beberapa hari tidak bertemu, begitu ketemu aku, langsung minta tolong cari kerja untuk temanmu. Kalau bukan karena ini, kamu tidak mau ketemu ibumu, ya? Bu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, ini bukan hal yang bisa aku putuskan. Pak Direktur, Anda mencari saya? Kak Chongguang, tolong bantu aku. Ada APA? Chongguang, Xiaofen terus mendesakku untuk membantu. Katanya temannya ingin bekerja di restoran kita. Bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengar pendapatmu. Temanmu? Harus dibantu? Iya, sekarang hanya aku yang bisa membantunya. Baik, kamu harus setuju dengan satu syaratku. Kamu harus rajin bekerja, apapun alasannya. Tidak boleh bolos atau terlambat tanpa alasan. Kecuali sakit dan ada surat dokter, kamu harus datang bekerja. Dan dalam waktu dekat ini, kamu tidak boleh izin cuti. Ini hukuman karena kamu bolos beberapa hari yang lalu. Kalau kamu tidak mematuhi syarat ini, bukan hanya kamu, temanmu juga akan dipecat. Kak Chongguang, ini tidak adil. Menerima seseorang di restoran tidak semudah itu. Karena kamu mengajukan permintaan khusus ini, tentu harus membayar harga khusus, itulah yang disebut adil. Kalau tidak, ya sudah, kamu pikirkan sendiri. Baiklah, aku setuju, ya? Sekarang aku bisa memberitahu temanku. Terima kasih, Bu, terima kasih, Kak Chongguang. Kak Chongguang. Mari. Boslin, ini teman yang aku ceritakan. Ini teman kami, ini Boslin. Halo, Boslin, nama saya Li Jiashuan. Kedepannya mohon bimbingannya. Hello. Karyawan restoran, kecuali ada keadaan khusus, tidak boleh langsung masuk dari lobi. Jadi kamu akan sering menggunakan jalan ini. Dan satu lagi jalan karyawan, kamu harus ingat baik-baik. Baik, Selain itu, jalan di depan itu menuju ke dapur. Juga cukup rumit, jadi kamu juga harus ingat baik-baik. saya ingat. Tenang, Jiashuan tidak akan datang ke dapur. Benar kan, Jiashuan? Xiaofan, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Boslin, lihat. Berikan Jiashuan pekerjaan yang sederhana saja. Misalnya di bagian resepsionis. Ini agak sulit, pekerjaan resepsionis sangat penting. Tidak semua orang bisa masuk, dan kemampuan bahasa Inggris juga harus diuji. Tidak apa-apa, aku bisa melakukan apa saja. Aku juga tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah. Baiklah, kalau begitu mulai saja di bagian makanan dan minuman. Tidak bisa, bagian makanan dan minuman terlalu melelahkan. Bagaimana jika Jiashuan kelelahan? Tidak apa-apa, jangan ikut campur, aku bisa. Bagian makanan dan minuman biasanya melakukan apa? Kamu tidak tahu? Bagian makanan dan minuman itu pelayan.
Setiap hari bekerja sampai jam 10 malam. Bahkan bisa sampai tengah malam baru pulang, sangat melelahkan. Itu benar, tapi di bagian makanan dan minuman, kamu bisa belajar. Dasar-dasar pelayanan hotel, meskipun sedikit melelahkan. Tapi kamu akan belajar dengan cepat. Siapa yang akan melatihku? Manajer Liu dari bagian makanan dan minuman akan melatihmu selama sekitar 2 minggu, biasanya karyawan baru. Setidaknya harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Tapi untuk karyawan yang diterima khusus, manajer departemen berhak memutuskan waktu mulai bekerja. Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Bisakah aku tinggal di asrama karyawan? Jika aku bekerja di sini dan masih tinggal di suite, aku rasa itu tidak pantas. Itu memang tidak pantas. Jia Xuan, kamu tinggal di hotel kami. Kenapa aku tidak tahu? Ini akan kuberitahu nanti. Sebelum pindah ke asrama, bisakah aku tinggal di sana dulu? Tentu saja bisa. Xiao Fen, tentang hal ini, jangan sampai orang lain tahu. Tenang, tidak akan. Dan ingat janji kita. Mengerti. Janji apa? Rahasia? Kamu sudah cukup hafal aturan dasar pelayanan. Selanjutnya, aku akan menguji kemampuan praktikmu, yaitu kemampuan operasional. Lihat kemampuan praktikmu dan otakmu, apakah sama bagusnya. Kita mulai dari tata letak peralatan makan. Arah mata pisau. Garpu untuk salad dan garpu untuk hidangan utama. Apakah posisinya terbalik? Lanjutkan. Stop. Ini peralatan makan tamu. Kamu jatuhkan ke lantai lalu ambil lagi. Bagaimana mereka bisa makan? Kamu menjadi maksudku? Nada bicara. Mengerti. Halo. Halo Tuan, ada berapa orang? Tuan, apakah Anda mencari teman? Aku tanya, apakah di sini ada seorang gadis bernama Li Jia Xuan? Maaf Tuan, siapa Anda? Kenapa banyak bicara? Cukup katakan ada atau tidak ada saja. Maaf, sangat maaf. Saya harus tahu siapa Anda. Kalau tidak bagaimana bisa memberitahu Anda? Halo. Siapa sih orang ini? Aku juga tidak tahu. Malam-malam begini. Masih pakai kacamata hitam. Aku pikir dia, pokoknya. Aneh saja. Dia bilang, mencari seorang pelayan kita. Aku tanya siapa dia, dia tidak mau bilang. Dia bilang cari siapa? Li Jiaxian? Yang masuk kanal Lindong. Itu. Lihat, dia di sana. Tolong awasi dia baik-baik, mengerti? Direktur, Nona Jia Xuan sudah ditemukan. Di mana? Di restoran menunggu Anda. Direktur Li, silakan. Direktur Li, ruang VIP sudah siap. Silakan duduk di sini. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Apakah kamu baru? Ganggu ini mahal, kamu tidak bisa menggantinya. Maaf, saya. Pelayanan restoran Anda bagaimana ini? Maaf, Jia Xuan, kenapa kamu tidak hati-hati? Bagaimana kalau tamu terbakar? Cepat ambil handuk. Ambil handuk kering untuk tamu. Cepat-cepat. Bagaimana menurutmu? Sungguh maaf Nona, apakah Anda terbakar? Jia Xuan, tidak apa-apa? Tidak apa-apa.
Silakan minum air dulu untuk meredakan emosi, jangan sampai mempengaruhi mood. Bagaimana? Saya pasti akan menyelesaikan ini untuk Anda. Sini, saya akan menambahkan air untuk Anda, menir umum. Nona, sungguh maaf, apakah Anda terbakar? Bagaimana kalau biaya cuci baju kami yang tanggung? Dan makan ini kami gratiskan. Maaf ya Hailun, tolong sambut tamu. Maaf ya. General Manager. Gak apa-apa kan? Ini bukan Li Jiasuan yang biasa. Aku lihat. Apa kamu merasa aku gak berguna, bodoh, dan tolol? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Gak tahu. Aku cuma merasa begitu. Kamu lihat, kamu masih muda dan cantik. Harusnya percaya diri. Deshu, tolong buatkan lagi ikan kukus. Kenapa? Kenapa sih? Plan baru ITU, Li Jiaxian. Waktu melayani, gak sengaja numpahin air ke makanan tamu. Setelah itu, dia nangis dan kabur. Bos Lin tolong buatkan lagi. Untuk tamu. Zhejiang. Kukus lagi ikannya, oke. Makasih Deshu, sampai jumpa. Charlie, kemari. Coba cari. Aku pergi. Peduli sama rekan kerja, itu tradisi restoran kita. Aku lihat anak itu bagus, coba temui dia, tenangkan dia. Oh, ada yang lihat Li Jiasuan? Gak ada, gak ada. Mana ya? Jiaxian. Ini pertama kalinya aku kerja sendiri. Aku sangat ingin membuktikan diri. Dan juga buktiin ke ayahku. Tapi sekarang aku merasa gak berguna. Sebenarnya, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Kita tumbuh perlahan dari kesalahan. Sekarang aku merasa tekanan yang besar. Karena ayahmu. Dia beda sama ayah yang lain. Apa bedanya? Gak ada ayah di dunia ini yang gak sayang sama anak perempuannya. Cuma cara mencintainya yang beda. Boleh pinjam waktu sebentar? Kejadian hari itu, kamu gak usah terlalu dipikirin. Sebagai orang baru, kamu udah melakukan yang terbaik. Makasih ya, sebenarnya masih banyak hal yang harus aku pelajari dari kalian. Sebenarnya, selama kamu serius, tamu pasti bisa merasakannya. Terkadang senyum tamu membuatku merasa sangat puas. Apakah aku mudah puas? Siapa dia? Dia adalah kreditur ayahku.
Apa yang dia inginkan? Tidak apa-apa, kamu pergi dulu, nanti aku cari kamu. Benar-benar tidak apa-apa. Tenang saja. Kalau ada masalah, telepon aku. Nona, bos ingin kamu kembali. Meskipun dia tidak mengatakannya, aku bisa melihatnya. Dia sekarang sangat sibuk, masih ada waktu untuk memperhatikan aku? Sebenarnya bos cukup peduli padamu. Setiap hari mengurungku di dalam kandang, itu disebut peduli? Nona, jangan membuatku sulit. Lebih baik kamu kembali denganku, dan bicara langsung dengan bos. Berikan handphone MU padaku. Handphone. Ayah, aku sekarang bekerja di restoran, sangat senang dan puas. Selama 20 tahun aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Jika kamu masih menganggap aku sebagai anakmu, tolong hormati aku. Jangan memaksaku, dan jangan menyulitkan restoran. Sekarang kamu bisa melapor. Bos, putri besar tinggal di sini. Aku benar-benar tidak mengerti, di rumah. Makanan dan minuman enak disediakan. Tapi malah ke sini, melayani orang. Bos, jangan marah, mungkin putri besar sedang bingung. Bawa dia kembali padaku. Bos, kalau putri besar tidak mau? Anda juga tahu sifat putri besar. Apapun karamu. Harus bawa dia kembali padaku. Selamat datang, Tuan. Berapa orang? Silakan ke sini. Tuan, ini menu Anda. Apakah di sini ada Siranggadis bernama Li Jiaxian? Ya, panggil dia keluar. Maaf, ada apa Anda mencari dia? Jangan banyak bicara, panggil saja. Maaf Tuan, ada apa? Panggil Li Jiasuan keluar. Maaf, sekarang sedang jam kerja. Jangan banyak bicara. Panggil keluar, tunggu sebentar, cepat. Jashuan, ada orang yang galak di luar. Mencari kamu, kelihatannya tidak seperti orang baik. Seperti kreditur yang menagih hutang sebelumnya. Siapa? Di mana? Itu loh, lihat yang mukanya sangar banget yang ada jenggot itu. Sepeton. Sana ikut gue dulu, ada apa coba lihat. Permisi Pak, yang cari Li Jashuan ya? Sudah saya panggilkan. Kamu masih di sini ngapain? Gak ada urusan sama kamu. Kamu sibuk aja dulu gak apa-apa. Kepapa ya hari-hari. Nona, Duduk. Lihat itu tamu di meja sebelah. Yang cari Li Jashuan itu debt collector keluarganya. Mukanya kayak preman. Tolong sampaikan ke ayah saya tidak akan pulang. Nona ini kurang baikkan, kamu juga tahu perintah direktur. Tidak mungkin dilawan. Sekretaris Jin tolong jelaskan ke dia. Sudah saya bilang jelas saya tidak akan pulang. Nona Jiasuan, kami juga susah. Kamu lebih baik nurut aja pulang sama kami. Sifat ayahmu kan kamu juga tahu. Iya. Kayaknya gue sama kalian berdua gak ada yang bisa dibicarakan. Silakan dinikmati. Nona, Duduk. Xiao Zheng, kamu itu. Ada uban ya?
Masa sih lihat-lihat, kamu lihat sendiri. Ada. Di mana? Sini ini, iya ini bener kan, gak salah kan? Ini kan hitam. Ini jadi putih kan? Permisi Pak, butuh tambah makanan. Sini ini apa? Kita dikasih makan ini. Maaf, sungguh maaf Pak. Saya langsung kasih tahu dapur ganti piring untuk Bapak. Tunggu sebentar. Rambut apa? Topi yang kita pakai di kepala ini buat apa? Topi yang kita pakai ini memang buat mencegah rambut jatuh ke makanan. Kamu lihat sendiri. Siapa di dapur kita yang punya rambut seperti ini? Kamu sengaja cari masalah ya? Ini perintah Manajer Liu. Manajer Liu, kamu panggil dia ke sini, gue yang bicara langsung. Kapan dapur kita pernah ada masalah seperti ini? Baik, sudah tidak usah dipersoalkan, masak lagi satu piring. Paman Teh. Masak ulang. Masak-masak ngapain lihat-lihat? Sapetin masak. Kapan sayurnya datang? Sudah lama nungguin. Maaf, sebentar lagi siap, cepetan. Selamat menikmati hidangan spesial Donghai, Pak. Donghai Ipinsian. Kurus banget ini, beneran dari Donghai? Gini caranya nipu pelanggan ya? Baru pertama kali kerja ya? Gak tahu jadwal hidangan? Gak tahu ya? Ngapain liatin? Ganti. Tunggu sebentar, tunggu. Udah cukup belum sih? Gak tahu diri. Hari ini pelanggan banyak. Sengaja cari masalah ya? Kami juga susah, Manajer Liu stres berat. Sudah kita masak ulang, makasih Paman De. Kali ini saya yang antar sendiri. Selamat siang Pak. Pak, ini koki kepala restoran kami. Katanya rasa masakannya tidak cocok. Saya khusus masakan Donghai Yipinsian. Silakan dicoba. Ini masakanmu? Kok bisa jadi koki kepala? Jika masih tidak puas, saya bisa rekomendasikan menu lain. Udang shishi, kepala ikan jiulong, sup kaki babi abalon, semua enak. Bicara mulu sih. Saya mau makan signature dish kalian. Ini masakanmu? Memangnya kenapa? Mau makan atau tidak? Akhirnya mau makan atau tidak? Bawa pergi, ayo Tasya. Memang banyak yang... Jangan banyak bicara dengannya. Kalau tidak suka masakan kami, makan di tempat lain saja. Kami tidak melayani tamu seperti Anda. Pelanggan adalah raja. Lejipila kamu kuma pelayan. Cepat sediakan teh. Baik. Ikut saya, jangan macam-macam. Ngapain narik-narik saya? Lepasin. Diam yang baik. Ayahmu sedang menunggu di luar. Jangan tarik saya. Baik-baik saja, pulang sama kami. Lepaskan. Perintah ayahmu tidak bisa ditolak. Lepaskan. Berhenti. Lepaskan aku. Dengar? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Mengganggu orang di sini. APA maksudmu? Kamu, kembali ke dapur, potong timunmu. Bajingan, apa yang kamu katakan? Pergi. Jiasuan, jangan lari. Jiasuan cepat lari, Jiasuan.
Cepat bantu, bantu. Halo 110, ada perkelahian? Ya benar, banyak orang. Halo, apa aku? Meskipun tamu sengaja. Kamu juga harus melayani dengan baik, suasana hati kamu tidak baik. Lalu bertengkar dengan pelanggan, lalu mengapa kamu bekerja di restoran? Lebih baik jadi tamu, malah menyiram air ke tamu. Aku pertama kali bertemu dengan pelayan seperti kamu. Maaf, aku salah. Li Jiashuan, sudah berapa lama kamu bekerja di restoran? Sudah membuat masalah besar untuk restoran. Aku sudah berulang kali mengingatkan, semakin kamu masuk karena hubungan, semakin kamu harus berhati-hati dengan sikap kerja kamu. Sangat-sangat hati-hati. Maaf. Jangan berpikir, dengan dukungan manajer umum, kamu bisa bertindak sembarangan. Aku beritahu kamu, di sini tidak bisa. Siapapun yang melakukan kesalahan, harus pergi. Aku tidak peduli siapa manajer umum, mengerti? Bos Wang, ini tidak ada hubungannya dengan manajer umum Lin. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tolong jangan menghubungkan mereka. Bagaimana sebenarnya kejadiannya, hanya kalian yang paling tahu. Li Jiashuan, kamu pulang dulu. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Bos Wang. Nanti aku akan cari kamu untuk mengetahui keadaannya. Bos Wang. Kamu tadi berbicara, apakah agak keterlaluan, manajer umum? Hari ini memang terjadi sesuatu, aku dengar. Tadi ada yang kamu katakan tidak benar, apa aku salah? Siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum. Li Jiashuan, dia adalah karyawan yang dipekerjakan secara resmi. Setelah melewati ujian Departemen Personalia. Bukankah karena rekomendasi kamu? Benar, manajer umum punya hak rekomendasi. Apa masalahnya? Dan masalah ini belum sepenuhnya jelas. Bagaimana kamu bisa marah-marah pada karyawan? Maksud kamu, aku harus memberinya hadiah? Jika dia melakukan kesalahan, kamu bisa memberitahu atasan untuk memperingatkannya, masa percobaan belum genap. 6 bulan, kecuali ada kesalahan besar. Hanya bisa diberikan peringatan. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu selalu membela wanita ini. Apa hubungan kalian berdua? Tolong jaga mulutmu. Apa yang kamu mau? Dengarkan baik-baik. Saya punya banyak alasan untuk membuatmu pergi dari hotel ini. Alasan saya begitu toleran terhadapmu sepenuhnya karena almarhum Direktur Lu. Saya juga memberitahumu. Jangan terlalu merasa hebat. Kamu hanya seorang karyawan. Besok masih di sini atau tidak, belum tahu. Selama saya masih di sini, saya akan menjalankan tugas saya. Ganti dasimu, warnanya tidak cocok untukmu. Dia tidak tahu apa-apa. Jiashuan, kamu baik-baik saja. Apakah kamu dimarahi? Tidak apa-apa. Saya yang merepotkan semuanya. Di mana Li Jiashuan? Siapa orang-orang tadi? Kenapa mereka datang ke hotel kita untuk membuat keributan? Maaf, ini urusan pribadi saya. Saya tidak bisa memberitahumu. Polisi menelepon orang-orang yang membuat keributan itu. Sampai sekarang tidak mau menerima mediasi. Jadi semua orang dari dapur dan departemen makanan harus bermalam di kantor polisi. Bahkan Xiaofen dan Paman juga terlibat. Kamu masih berani bilang ini urusan pribadi? Maaf, saya akan menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, tidak akan sampai seperti ini. Bisakah kamu tidak khawatir tentang saya? Saya hanya perlu menyelesaikan urusan selanjutnya. Bukankah itu sudah cukup? Kalau begitu cepatlah cari solusi. Cepatlah. Keluarkan orang-orang kita, Manajer Tong. Jangan marahi Jiashuan lagi, dia baru saja dimarahi oleh Bos Wang. Hailun, tolong keluar. Saya ingin berbicara dengan Li Jiashuan sendirian. Siapa lagi yang tahu kalau kamu tinggal di hotel? Apakah kamu marah kepada saya karena ini? Ya, soal saya tinggal di hotel. Manajer umum sudah tahu dari awal. Pekerjaan saya juga dia yang atur. Ini benar-benar konyol. Kenapa saya tidak bisa bekerja di hotel? Tidak boleh kenal dengan manajer umum? Saya tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Yang saya bicarakan sekarang adalah soal perkelahian. Kolega saya karena kamu. Kolega kamu juga kolega saya. Saya juga tidak ingin mereka ditahan, apalagi sampai membebani manajer umum. Saya pasti akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Sudah kubilang, urusan ini akan kuhandle sendiri. Bagaimana kabar Bos Lin? Sedang menuju kantor polisi.
Apakah Li Jiasuan ada di dalam? Ya, sedang dimarahi oleh manajer Tong. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Menurutmu dia akan baik-baik saja? Dia membuatku hampir tidak bisa bicara. Menurutku dia baik-baik saja. Dia baru saja dimarahi oleh Wang Zhexiong. Dan manajer Liu, pasti emosinya tidak stabil. Aku bilang, manajer Lin, kapan kamu menjadi sangat perhatian dan teliti seperti ini? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu begitu baik padanya. Tong X Cyan. Kemari. Tak kusangka, bahkan kamu juga tidak memahamiku. Bagaimana aku bisa memahamimu saat kamu membuat banyak keputusan? Apakah kamu memberitahuku? Tong Xin, aku sudah sangat lelah sekarang. Hotel ini bahkan hampir tidak bisa membayar gaji. Bank juga tidak memberikan pinjaman kepada kita. Jika proyek desa pemandian air panas mengalami masalah, semuanya akan berakhir. Dan ada juga Wang Zhexiong, yang sekarang terus mencari masalah denganku. Jika bahkan kamu juga bersikap seperti ini padaku, siapa lagi yang akan membantuku? Jika kamu benar-benar peduli pada hotel ini, jangan terus mengeluh. Tolong bantu aku ya. Aku mengerti. Kalau begitu, mari kita pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf sekali, Tuan Wen. Pusat bisnis sudah tutup. Tong X Cyan. Tuan Wen, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menggunakan pusat bisnis, ada urusan mendesak. Maaf, sekarang pusat bisnis sudah tutup. Jika Anda benar-benar perlu menggunakannya, harus mendapat persetujuan dari manajer umum. Tong X Cyan. Hubungi Departemen Keamanan untuk membukakan pintu untuknya. Tuan Wen. Minta manajer Tong untuk menemani Anda secara pribadi. Saya harus ikut dengan Anda. Tidak perlu. Saya pergi sendiri saja, permisi. Mari kita pergi, silakan. Silakan, Tuan Wen. Apakah Anda perlu menggunakan komputer? Tidak perlu. Mesin fax di kamar saya rusak, jadi saya ingin. Bagaimana kalau Anda membantu saya memfotokopi 5 salinan, lalu bantu saya mengirim fax? Tidak masalah. Apakah telepon ini bisa digunakan? Tentu saja. Kamu bekerja sampai larut malam setiap hari, tidak capek? Tidak juga, hari ini ada beberapa keadaan darurat. Jadi agak sibuk. Tong X Cyan. Duduk dulu. Seperti pekerjaanmu ini. Bekerja belasan jam setiap hari, berdiri pakai sepatu hak tinggi. Sangat melelahkan. Jadi, kamu harus belajar merawat diri. Saat istirahat, lepas sepatu hak tinggi lalu. Pijat betismu dengan baik, seperti ini. Akan membantu sirkulasi darah. Harus tahu bagaimana membuat diri rileks. Nanti, setelah menikah, jangan sampai seperti ini lagi. Menikah? Maaf, saya mau menerima telepon dulu. Halo Ailike, ini Ailun. APA. Kamu minggu ini mau ke Ningbo? Kenapa saya tidak tahu? Sudah bilang ke Jike. Baiklah, ketemu beberapa hari lagi. Bye. Nomor ekstensi kamar saya berapa? 88. Jika kamu tidak salah kan? Ailike mau ke Ningbo, kenapa saya sama sekali tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. APA. Kayaknya kamu sudah gila uang. Saya suruh kamu tunggu seminggu, kenapa tidak dengar? Sekarang kamu kerja untuk dia atau untuk saya? Saya sekarang tidak peduli apapun. Besok pagi, entah laporan 100 halaman atau 1000 halaman,
Taruh di meja saya. Benar-benar brengsek. Kamu biasanya kerja selalu marah-marah seperti ini. Karena saya seorang pemburu. Saya sekarang harus cepat naik. Bisa tolong antar ini ke kamar saya? Baiklah, oh ya. Besok pagi jam 8, tolong atur ruang rapat untuk saya. Dan 5 sarapan sederhana. Besok saya lihat. Saya pasti akan selesaikan dengan baik. Kalau tidak, kamu juga akan memarahiku seperti itu. Baik, maaf merepotkanmu. Terima kasih ya. Bos Lin, semuanya baik-baik saja kan? Baik-baik saja, mari kita makan dulu. Baik, terima kasih banyak Bos Lin. Tidak apa-apa tidak makan 1-2 kali. Masalahnya sepertinya tidak mudah diselesaikan. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kedua pihak punya tanggung jawab, mari kita coba mediasi. Mediasi tidak semudah itu. Menurutku mereka sengaja mencari masalah, memang ingin membuat keributan. Tidak mudah untuk dimediasi, Bos Lin, aku beritahu kamu. Aku sangat paham masalah ini, mereka sengaja membuang puntung rokok ke dalam makanan, mereka pasti 100% sengaja. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan mereka, baik. Pamanda, makanlah sedikit. Bagaimana menurutmu, petugas San? Menurutmu, masalah kali ini hanya kesalahpahaman kecil. Bisakah kedua pihak berunding untuk menyelesaikannya? Sekarang ada orang yang terluka dan dirawat di rumah sakit. Dan ini adalah perkelahian kelompok, kamu tahu sifat perkelahian kelompok. Itu sangat serius, hanya ada pertengkaran antara kedua pihak. Saling dorong-dorongan saja. Pihak lawan sekarang sudah membawa surat diagnosa. Bagaimanapun juga, kamu adalah karyawan restoran, mereka adalah tamu yang datang ke restoran. Untuk berbelanja, bagaimana bisa kamu bertengkar dengan tamu? Ya, kami sangat menyesal untuk hal ini. Bagaimana dengan biaya pengobatan, kami akan menanggung sepenuhnya. Sekarang bukan masalah uang, pihak lawan tidak mau berdamai. Jika benar-benar harus melalui proses hukum, maka aku harus bertindak sesuai aturan. Lalu apa yang mereka inginkan sekarang? Tuan Zheng sekarang ada di sini. Aku sudah berbicara dengannya, kamu bisa coba bicara lagi dengannya. Lihat bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Hello, Tuan Zheng. Atas nama karyawan restoran, saya minta maaf. Masalah ini memang kesalahan kami, harap Anda bisa memaafkan. Saya orang yang bicara langsung. Ada apa kita bicara langsung saja? Baik, berapa yang kalian minta? Apa maksudnya berapa? Kalian tidak mau berdamai dengan kami. Bukan karena uang kan? Jangan selalu bicara tentang uang. Kamu pikatli Joshian. Restoran kami punya aturan, tidak bisa sembarangan memecat karyawan. Lagi pula, dia hanya melakukan kesalahan kecil. Aku jujur saja, Li Jiashuan. Ini adalah putri tunggal dari Direktur Li. Menurutmu, apakah pantas bekerja sebagai pelayan di restoranmu? Baru saja kamu bilang, Li Jiashuan adalah putri dari Li Ronghao. Benar. Saya mengerti. Kalian sengaja datang ke restoran kami untuk membuat masalah. Lalu menyalahkan kami untuk mencapai tujuan. Agar kami memecat Li Jiashuan. Cedek. Baiklah, saya beritahu kamu, saya tidak bisa melakukannya. Li Jiashuan adalah karyawan restoran. Apakah dia akan terus bekerja di restoran atau tidak, bukan keputusan saya sendiri. Kamu terlalu banyak bicara. Bukankah kamu manajer umum? Memecat seorang pelayan. Sesusah itu? Saya ulangi, saya tidak punya wewenang untuk melakukannya. Apakah kamu ingin kalian semua ditahan selama 24 jam? Atau, saya akan menuntut beberapa orang yang memimpin.
Maaf. Saya telah menyebabkan begitu banyak masalah untuk semua orang. Bekerja di restoran, kita akan bertemu dengan berbagai macam tamu. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kamu bilang begitu, saya jadi lebih malu. Mengapa kamu menyembunyikan ini dari semua orang? Maksudmu tentang ayahku? Apakah kamu takut restoran tidak akan menerimamu? Ya, Jika ketua dewan tahu, pasti akan ada masalah. tidak ada cara lain. Apakah saya harus meninggalkan restoran? Jiaxian, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Saya akan mencari cara lain. Masalah sebesar apapun, selalu ada solusinya. Apakah jika saya meninggalkan restoran, Paman De akan baik-baik saja? Hei, Chongguang sudah keluar. Baik, saya akan segera menghubungi Ketua Dewan. Semuanya, cepat makan, kalian pasti kelaparan di dalam. Minum, makan ini. Kamu bilang bosin sudah memberikan makanan untuk kita. Masih lapar? Terima kasih. Dengar-dengar hari ini kamu sangat berani. Itu saya bilang, kalau bukan karena mereka menahan saya akan membunuh lagi. Saya bilang ya, kamu tahu tidak? Saat Xiao Fen masuk, itu sangat keren, sungguh. Ternyata kamu cukup tahan banting, dipukul seperti ini masih baik-baik saja. Jangan meremehkan aku, sudah cukup ya. Mulai besok kerja, kita tidak membicarakan hal ini lagi ya. Makan lebih banyak. Bagaimana kabar semuanya? Direktur, Mama, Xiao Fen, bagaimana mulutmu? cuma luka kecil, tidak apa-apa. Tongqing, hubungi klinik. Suruh mereka mengirim seseorang, sudah dipanggil. Mama, tenang saja, benar-benar tidak apa-apa. Kak Dajiang lukanya lebih parah. tidak apa-apa. Luka seperti ini bukan masalah besar. Paman De, maaf membuatmu menderita. Direktur, maaf telah membuat Anda khawatir. Kami semua cukup khawatir. Sekarang kalian sudah kembali, kami lega. Begitu Chongguang sampai di kantor polisi, semua masalah sudah selesai. Aku tahu pasti dia punya cara. Tapi di mana dia sekarang? Xiao Fen, Mama, aku ada urusan keluar. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Bisakah aku kembali lagi? Aku yakin kamu pasti akan kembali. Aku mencintaimu.
Jia Xuan, Jia Xuan, Jia Xuan. Jia Xuan, kenapa pergi? Kamu memecatnya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi karyawanmu sendiri. Kamu ini manajer apa? Sudah berapa kali aku bilang? Jangan menyerah pada mereka. Kamu menyuruhkan pergi. Hanya untuk membuat Jia Xuan pergi. Kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu begitu saja mengkhianati Jia Xuan? Jia Xuan sangat menyukaimu. Kamu sama sekali tidak pantas. Lin Chongguang, kamu terlalu licik. Xiao Fan. Aku tidak punya pilihan. Maaf. Aku tidak mau dengar maaf. Ayah, Sudah bangun ya? Kamu sudah beberapa hari tidak keluar kamar. Hanya membaca buku ini, aku suka, kamu suka. Tapi ini bukan bidang studimu. ya, aku hanya tertarik saja. Aku bilang, kamu ini kenapa sembarangan sih? Siapa yang setuju kamu belajar ini? Ayah, bisa nggak sih kamu jangan selalu mengatur aku? Aku sudah besar. Aku melakukan hal yang aku suka. Kenapa? Aku nggak ngurusin kamu, bisa nggak? Aku bilang ya, jangan belajar hal-hal yang nggak berguna ini. Kamu baca buku sekolah ini dengan baik. Ayah baru tenang. Kenapa nggak berguna? Ayah pikir dong. Kamu cuma punya satu anak perempuan, kalau nanti aku menikah. Dan menghabiskan semua harta ayah, gimana? Kamu setuju kan? Kamu pikir aku nggak tahu rencanamu ini? Aku bilang ya, kamu lebih baik lupakan urusan restoran itu. Lupakan semuanya. Ayah kan juga mau membeli restoran itu? Jadi aku bisa belajar duluan dong. Stop, jangan dipikir-pikir lagi. Kalau kamu mau kuliah di luar negeri, aku bisa mendukungmu. Kuliah di luar negeri itu bagus apa? Banyak yang kuliah di luar negeri. Udah, nggak usah dibahas lagi. Kamu bilang apapun, aku nggak akan setuju. Oh ayah. Jangan lupa janji makan malam, jangan telat ya. Silakan masuk. Nenek umum, aku sudah kembali. Jia Xuan, kenapa kamu kembali? Kenapa? Nggak senang ya? Enggak. Kenapa kamu terluka? Enggak apa-apa, cuma luka kecil. Ayahmu setuju kamu kembali? Iya, kami sudah sepakat. Kami nggak akan saling mengganggu. Nggak akan membuatmu sulit karena ayahku kan? Enggak ada. Asal kamu bekerja keras. Anak siapapun enggak penting. Jadi kamu setuju aku kembali bekerja? Tentu saja. Tapi aku boleh tanya sesuatu? Boleh, tanya saja. Aku akan jujur menjawabnya. Kenapa kamu harus bekerja di restoran kami? Kalau aku bilang karena kamu, percaya nggak? Sebenarnya sederhana, aku datang ke sini karena aku bisa bekerja di dekat orang yang aku suka. Jadi aku merasa sangat bahagia.
Jawabanmu memang sangat jujur. Kenapa? Kamu takut? Bagaimanapun juga, yang penting kamu kembali. Cepat pergi ke bagian makanan dan minuman untuk lapor. Aku akan bicara dengan Manajer Liu. Baik, terima kasih Pak Manajer Umum, sampai jumpa. Meng. Jashuan, akhirnya kamu kembali. Kami semua sangat merindukanmu. Wah, Jiashuan kembali. Manajer Liu, maafkan saya karena telah merepotkan semua orang waktu itu. Hai. Tapi saya janji tidak akan melakukannya lagi, dan saya akan bekerja lebih serius dan giat. Jiashian, kamu hebat. Bisa memiliki seorang seperti. Manajer Liu. Lupakan saja masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah masa depan, bagian makanan, dan minuman kita. Melihat senyum ceria Jiashuan. Wah, kami jadi lebih semangat bekerja. Kak Hailun, Manajer Liu. Kalian tidak tahu betapa aku merindukan kalian, di rumah aku sangat bosan. Wah, si nyonya muda ini menganggap tempat kami sebagai tempat hiburan. Kamu membuat tempat kami berantakan, dan kamu bisa kembali. Seperti tidak ada masalah. Li Jashuan, kamu benar-benar hebat. Kak Hailuan, Jangam Bejitu. Kamu pergi seenaknya, datang seenaknya, menganggap tempat kami seperti apa? Kenapa tidak tinggal di rumah saja, menikmati hidupmu sebagai nyonya muda? Datang ke sini hanya untuk membuat masalah. Hailun cukup ya. Manajer Liu, aku Hailun. Tidak bisa seperti kamu, melihat orang punya latar belakang. Langsung merendahkan diri. Hailun, kamu keterlaluan. Hotel ini adalah satu keluarga, aku memperlakukan semua orang sama. Kak Hailun, maafkan aku tahu waktu itu aku telah merepotkan semua orang. Aku juga tidak sengaja menyembunyikan latar belakang keluargaku. Aku datang ke sini hanya ingin belajar dengan baik, bekerja keras, dan bekerja bersama semua orang. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Baik. Aku lihat sampai kapan si nyonya muda ini bisa bertahan. Kerja, ngapain lihat-lihat, tamu sebentar lagi datang, tidak tahu ya? Jiashuan, jangan dipikirkan. Dia memang punya sifat seperti itu. Kalau ada masalah lain, langsung bilang saja padaku. Terima kasih, Manajer Liu. Ah, jangan sungkan. Kita kan keluarga. Ayo, kerja lagi. Silicon masak, Tuan. Hello, Tuan Wen. Di mana Bos Li? Dia menunggu sebentar, baru saja keluar, tapi akan segera kembali. Kamu kenapa? Kamu terlihat lelah hari ini. Aku merasa kamu seperti punya sesuatu yang dipikirkan. Aku lihat kamu seperti berbeda dari sebelumnya. Seperti lebih ceria. Sekarang aku terus bekerja di restoran. Bekerja di restoran. Ya, di Jiulonghu. Meskipun aku baru bekerja di sana beberapa hari, tapi aku merasa sangat senang. Tiba-tiba aku merasa hidupku seperti lebih bermakna. Benarkah? Aku ingin belajar sambil bekerja di restoran. Tapi ayahku tidak setuju, terutama bekerja di sana. Jadi, aku ingin minta tolong padamu, bisa? Kalau minta tolong padaku, harganya mahal loh. Aku bercanda, silakan katakan. Begini, beberapa pemikiranku. Ayahku tidak pernah mendukung, tapi orang lain tidak akan seperti itu padanya. Terutama seperti Tuan Wen. Orang sukses seperti Anda. Ada orang yang kamu suka di restoran? Bagaimana Anda tahu? Ekspresimu memberitahuku. Apa aku punya? Zekai datang, ayo duduk. Aku akhir-akhir ini sibuk mengakuisisi beberapa pabrik. Agak rumit. Sebenarnya aku ingin minta tolong padamu. Aku bilang, lebih baik kamu datang ke perusahaanku. Jadi konsultan senior, bagus kan? Oh ya, kasus restoran Iulongku. Sekarang sudah sampai mana? Data sudah familiar, sekarang sedang menunggu balasan dari perusahaan konsultan. Lihat. Mengakuisisi satu restoran saja, ribetnya luar biasa.
Uang di tanganku tidak bisa keluar. Oh ya, Zekai, kamu tahu tidak? Jia Xuan sangat tertarik dengan restoran ini. Dia bilang ingin menjadikannya batu loncatan, perlahan-lahan mewarisi bisnisku. Anakku ini perlahan-lahan mulai mengerti, jadi aku berpikir, biarkan dia melihat dunia, kirim dia ke luar negeri. Belajar manajemen restoran. Bagaimana menurutmu? Menurutku ide ini bagus. Kamu juga berpikir begitu, tapi tetap perlu belajar pengalaman di dalam negeri dulu, baru kemudian kuliah di luar negeri. Akan lebih baik. Karena mengelola restoran membutuhkan pengalaman. Jika kamu sudah belajar pengalaman, baru belajar teori, hasilnya akan lebih baik. Chu Longhu, ini pilihan yang bagus. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Ini perlu persetujuan Nona Li. Ayah, cepat makan, makanan sudah dingin. Ayo, Zekai, silakan.